Part 3 sesuai permintaan subscriber. Kembali berkolaborasi untuk yang part 3 nya. Mungkin dari segala capaian-capaian yang telah beliau capai selama ini dari awal merantau ke ibu kota, seperti apa kisahnya, pantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack RM TV. Ya, di kesempatan kali ini kita seperti biasa masih melanjutkan dari part 1, part 2, dan sekarang adalah part 3. Mungkin bisa adalah part final. Bisa part final. Karena kita menuruti permintaan subscriber, sahabat-sahabat di situ, untuk kembali berkolaborasi dengan Cak Yudi, sosok yang sangat menginspirasi. Padahal sudah berapa kali kita kesini, Cak? Saya kesini berapa kali berkolaborasi, Cak? Mungkin tidak terhitung, empat kalinya ini kali sudah. 4 kalinya ini. Tapi masih saja subscriber kita ini, kawan-kawan kita ini masih menginginkan berkolaborasi dengan Cak Yudi ini. Apa sebenarnya yang sangat membuat mereka itu selalu pengen nonton Cak Yudi ini? Mungkin karena karismanya yang sangat luar biasa dan juga sangat memotivasi. Oke, tidak usah berlama-lama karena kita kesini adalah untuk di kolaborasi final, mungkin seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan request untuk Cak Yudi sebagai salah satu tokoh Madura muda. Cak Yudi ini sejauh ini pencapaiannya itu apa saja? Oh, untuk kawan-kawan, untuk menonton episode sebelumnya bisa boleh dilihat langsung di atas sini. Di atas sini boleh, di atas sini boleh. Oh, di sini enggak, di sini ya. Oke, tapi bukan janda ya. Ini adalah seputar kolaborasi motivasi yang harus ditonton. Jadi sangat penting. Apa, Cak Yudi? Mungkin sudah membahagiakan banyak orang, mungkin sudah saudara, keluarga. Pencapaian yang paling buat saya sedikit membahagiakan orang tua. Sedikit membahagiakan orang tua. Sedikit membahagiakan orang tua. Apa itu? Berupa apa? Banyak lah. Salah satunya ya haji, umroh berkali-kali. Oh, jadi orang tua sudah berhaji? Sudah umroh berkali-kali? Bukan main. Jadi yang saya suka dari sosok Cak Yudi ini, beliau bukan hanya, kayaknya beliau itu bukan hanya membahagiakan dirinya sendiri, tapi juga membahagiakan orang lain dan juga orang-orang sekitar, teruntuk keluarganya sendiri. Ibunya contohnya, ibu beliau sudah dihajikan, naik haji, bukan hanya sekedar naik angin hitam yang selalu meluncur-luncur, tapi sudah naik haji dan juga umroh berkali-kali. Apalagi, Cak, capaian-capaian yang sudah Cak Yudi capai? Kalau saya ke Jakarta dari nol, tuh. Dari nol, jadi sudah sangat banyak sekali ya untuk sekarang. Sangat punya usaha yang tetap, punya tempat tinggal yang tetap. Itu buat saya pencapaian yang alhamdulillah biasa, ya. Kita syukuri. Karena kalau manusia kalau diikutin tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dulu waktu saya ke Jakarta pertama pengen cuma punya satu gitar. Cita-citanya awalnya pengen punya satu gitar. Karena kalau di kampung kan gitar rebutan. Jadi saya suka main gitar. Jadi kita rebutan. Nah, satu ke Jakarta, saya pengen punya satu gitar. Gitar yang harganya sekarang paling 100.000 dulu ya. Iya. Jadi sudah dapat satu gitar, pengen punya yang lebih besar lagi. Pengen punya ini, pengen itu. Itulah. Tapi kalau selagi masih muda, kejar ya. Jadi karena umur 40 ke atas itu sudah ini katanya, apanya sudah mulai lemah untuk berusaha semuanya. Iya. Jadi semangat segala macam sudah. Jadi umur 20 ke atas itu kejar apa yang kamu mau kejar. Iya, benar-benar.
Mungkin outfit. Jadi outfit Cak Yudi ini sebelum seperti sekarang, hit ya katakanlah masih di kampung atau masih kelas bawah. Apa outfit? Outfit. Apa outfit Outfit itu adalah passion. Pakaian Fashion. kita. Iya. Mungkin tambah naik atau dari yang dulunya tidak bermerek, mungkin sendalnya dulu kita katakanlah Nippon atau Swallow kan, kalau di kampung kita kenal seperti itu. Iya. Kalau nggak Nippon, Swallow itu adalah kelas. Ada lagi yang lebih kelas dari itu, dulu harganya sekelas 9.000, itu sandal Lili. Iya. Saya ingat. Saya Itu ingat. sandal Lili. Lili habis itu dari ATT. Nah itu dia, itu lebih kelas lagi. Mungkin sekarang Cak Yudi udah outfitnya, outfit kesayangan lah, boleh kita katakan seperti itu. Enggak, saya ini kayak Adidas aja. Spot sih, spot sih. Spot ya. Iya, Karena baik-baik ya. sambil lalu jual begitu juga pakai sendiri ya. Iya. Emang keren sih. Masih ingat Lili ya? Masih ingat dong. Itu tidak boleh dilupakan. Itu sejarah kita. Itu. Iya, Lili. Awal semula. Itu orang kaya yang punya. Orang kaya yang biasanya punya. Pak Kades. Orang-orang biasa tidak punya itu. Iya, bro. Ada banyak karyawan katanya Cak Yudi ini. Saya jadi sempat sharing dengan saudara-saudara kemarin kalau Cak Yudi sekarang udah banyak karyawannya. Boleh dikatakan kisaran berapa karyawan yang sudah Cak Yudi? Semua ya? Semua. Enggak, sekarang enggak banyak ya, bro. Paling 40. Enggak banyak. 40 nggak banyak ya? 40 ya. Bukan banyak. 40. 40 nggak banyak. 40 Catat 40 katanya nggak banyak. Sempat mencapai 75. Sempat bukan baik. Untuk koleksi Cak Yudi, koleksi mobil mewahnya apa saja itu? Sejauh ini. Apa Udah saja nggak- yang ada dulu ada FT 86 dulu. Bukan main. FT Itu 86 kalau motor R1 dulu. motor R1. Oke, kita sebutkan yang dari mobil dulu. Apa saja? Yang ada di gudang lah, yang ada di garasi, boleh. Kalau mobil kesayangan boleh. FT. Boleh. Kesayangan FT. Iya, Sampai sekarang ya. FT ya, FT. Oke, motor kesayangan. Motor, kalau motor saya Yamaha suka. Yamaha. Kenapa Iya. Yamaha? Mungkin dari Rossi ya, kayak ini saya salah satu penggemar Rossi loh. Penggemar Rossi. Iya. Bukan main. Cak Yudi ini apa sih sebenarnya yang sangat menginspirasi? Mungkin Cak Yudi ini ada public figure yang sangat digemari dari band, mungkin dari penyanyi. Enggak ada, bro. Nggak ada. Enggak ada. Jadi seperti episode sebelumnya yang udah itu ya, yang boleh Iya. dikatakan itu ya. Bosman. Bosman, bukan Bosman. main, Bosman. Masuk Iya. lagi episode 3. Keren sekali Anda. Bukan main, selalu masuk di channel ini. Salah satu manusia yang saya kagumi di dunia ini Bosman. Adalah Bosman. Salah satunya. Bosman. Selain Nabi Muhammad ya. Selain Nabi Kalau Muhammad. agama- Iya dong, pasti. Iya. Bosman yang menginspirasi. Cak Yudi ini awalnya memang di Jakarta Selatan ya. Iya, saya Jakarta Selatan, bro. Jadi nggak pindah-pindah lagi ya. Nggak pindah-pindah. Cuma kalau kontrakan pun juga pertama di Jakarta Selatan itu kontrakan saya itu, kan. Oh, jadi bisa ditunjuk dari sini? Bisa. Kelihatan? Di ada bawah? di belakangnya. Oh, ada di bawah gitu. Saya pertama ke Jakarta ngontrak satu di sini, itu pernah satu di situ. Oke, kita Satu, bedah jauh lebih dalam. dua, Ngontrak tiga. pertama kali di Jakarta Iya. itu berapa? 500 enggak 450. 450. Iya. Fasilitasnya. Fasilitas itu waktu pertama kali saya ngontrak itu cuma muat orang dua. Muat orang dua. Jadi orang dua itu kalau belum tiga nggak muat sih. Nggak muat. Karena ukurannya 2 meter kali 2 meter. Kecil ya. Kecil banget. Kecil banget. Itu- Tapi Cak Yudi di situ kerasan. Di kosan itu Kan cuma buat tidur. buat tidur. Kalau keras gak keras mungkin nggak ada pilihan, bro. Nggak ada pilihan. Kalau seandainya kamu mau di sini apa di situ ya, mungkin saya milih yang lebar. Tapi kalau di situ kan nggak ada pilihan, harus di situ. Tapi ada jandanya nggak itu? Sampingnya. Oh, sampingnya bukan main. Keren sekali Anda. Kamu ini. Kontrakan pertama 450.000. Iya. Kontrakan kedua Kontrakan kedua sudah mulai itu 750. Itu di situ. 750. Itu kontrak sendiri apa sama kawan? Enggak, kalau itu masih belum kuat kontrak sendiri. Itu masih berdua. Masih berdua ya? Yang 450 itu Itu tahun berdua. berapa? Kisaran tahun berapa? 2009. 2009. Ya. 2009 itu masih kontrak. 2009 ngontrak, 2010 masih ngontrak,
Bukan main. Kalau kita bilang Cak Yudi ini seperti roket yang sangat meledak jauh dari Amerika menuju Rusia, cepat banget melesatnya. Cak Yudi ini, wah, ini pasti ada tips-tips. Di akhir kita pasti ada tips-tips dan juga doa supaya sukses seperti rudal. Ada emang. Ada, tapi di belakang biar kawan-kawan nonton dulu. Di belakang itu rahasia. Itu kalau ilmu, di barat ilmu itu adalah ilmunya sudah wirat, rangka gunung. Itu adalah pamungkasnya di belakang ntar. Cak, minum dulu ya. Oke, Cak, minum. Terus kita apa lagi lagi? ya. Oke. Terus untuk yang ketiga ini apakah langsung beli rumah atau seperti apa? Kontraknya udah mulai meningkat ya. Jadi pertama 1 orang, kedua 2 orang, habis itu 2 orang, kontrak itu 2 orang, kontrak itu 2 orang juga. Nah, kontrak yang ketiga Itu di Paninggaran, daerah Paninggaran. Iya, Paninggaran semua. Paninggaran semua. Iya. Terus kontrak yang keempat itu 5 orang. Cuma emang satu agak besar. Itu Jadi 5 orang. Jadi istilahnya kayak rumah lah ya. Iya, rumah itu 5 orang Itu tuh. 5 orang. Iya, habis itu ngontrak lagi. Sebentar, 1 saya orang. potong. Sebentar, saya potong. Di situ pas 5 orang itu sudah mulai usaha sendiri dong. Udah usaha sendiri ya? Apa Enggak, itu? yang dari pertama ngontrak saya usaha sendiri. Oh, itu udah usaha Iya. sendiri. Itu Udah. yang pas 5 orang itu usaha apa itu? Masih di Taman Puring masih. Masih di Taman Puring. Jadi Iya. kios di Taman Puring. Iya, masih pontang-panting tuh, Jak. Pontang-panting, Cuma ya. karena 5 orang ya saling menguatkan. Saling menguatkan Saling menguatkan. antara kita ya. Tapi bukan rumah kita ya. Iya. Rumah kita sendiri. Oke, Cak Yudi. Terus setelah itu? Setelah itu baru ya seperti yang awal saya diajak teman ke Kalimantan. Oh, jadi setelah itu diajak ke Teman Kalimantan. ke Kalimantan. Itu maksudnya diajak untuk berbisnis di Kalimantan, menetap di Kalimantan, apa hanya sekedar in value? Disuruh bisnis di situ, Jak. Disuruh bisnis di Kalimantan. Berarti Iya. otomatis tetap dong. Enggak juga, Jak. Enggak Cuma juga. disuruh ya udah karena Investasi lah istilahnya. investasi ya. Dikenalin tuh sama si A, si B, si B yang Jadi Cak Yudi itu mau otomatis setelah itu, langsung mau. saya Iya. mau, Jak, karena di Jakarta udah bersaingnya saya sudah ketat kalah banget sama ya. yang dahulu sama senior saya. Iya benar. Dia sempat goyang dan punya masalah dulu juga di Taman Puring. Saya berantem sama tukang parkir, ya. Bukan main. Yudi ini sangat-sangat berat sekali ya untuk dipikul. Mungkin tidak kuat kalau untuk dipikul ya. Iya. Kalau diceritain, Jak, 1 malam nggak habis. Kalau diceritain 1 malam nggak Karena habis. apa? Ingat itu, 1 malam nggak habis. Karena apa? Setiap orang jangan pernah ngelihat pas ada di situ, tapi perjalanannya kan. By is the book, by is cover. Jadi jangan menilai orang itu hanya dari luarnya saja, tapi dinilai juga dalamnya. Bukan main, Cak Yudi ini parah, keren parah. Jadi sesudah ke Kalimantan itu langsung menemui jalan di situ apa? Seperti apa aja? Iya, alhamdulillah saya teman saya itu baik sekali. Makanya sampai sekarang kalau dia punya masalah atau punya apa, saya selalu. Itu orang Madura juga? Bukan orang Kalimantan asli. Orang Kalimantan. Orang Kalimantan asli, ya. Jadi orang Yang Kalimantan dari- sebenarnya baik-baik juga ya. Baik-baik, Ya. Jadi jangan salah Sangat. stigma kalau orang Kalimantan itu nggak baik sama seperti orang Madura. Sangat baik. Jadi orang Madura jangan dipandang sebelah mata. Maksudnya orang Madura karena seperti ini. Teman saya kemarin, jadi teman saya orang Madura. Ceweknya ini orang luar Madura lah. Saya nggak mau katakan orang mana. Tapi orang tuanya nggak setuju. Gara-gara karena dia orang Madura. Nah itu stigma-stigma jelek tentang orang Madura. Jadi kalau begitu jangan memandang karena dari suku apapun. Lihatlah orangnya, kepribadiannya. Ya, seperti itu ya. Iya. Benar. Kembali ke laptop. Ser. Oke. Jadi setelah nyampe Kalimantan, itu berapa tahun? Butuh berapa tahun kira-kira? Saya di Kalimantan langsung pesat, Ya. Langsung pesat? Iya, langsung ya makanya dikenalin sama si A, si B sampai wali kota, terus juga KONI sampai Wah, Korea itu perusahaan besar itu. iya sampai gubernur kan dikenalin. Nah, jadi semua ini apa Usaha di semua Kalimantan. usaha di situ itu dikelola sama mereka. Semuanya di support. Berarti sampai sekarang di Kalimantan masih jalan. Masih jalan. Bahkan yang kuat di situ ya. Yang kuat di situ. Bahkan saya menemukan Cak Yudi ini di searching. Jadi kita sempat searching. Cak Yudi ini katanya ada kerajaan-kerajaan bisnis. Katanya bermacam-macam di sini.
Bahkan kalau diketuk di situ, diketuk Nanang Wahyudi langsung keluar. Tapi yang keluar itu Nanang Wahyudi Siraja Janda ya. Kok seperti itu? Maksudnya apa salah ini? Maksudnya ini perlu diklarifikasi. Kenapa ya janda? Padahal bukan ya? Bukan. Oke. Berarti salah, bukan yang itu ya. Nggak ada. Oke. Apa saja kerajaan-kerajaan bisnis yang kayak ini? Boleh disebutkan. Kerajaan bisnis saya. Iya. Kan udah sering ya dibilangin ada sepatu, ada pupuk, ada PT juga di Tangerang, ada. Sebentar. Sepatu ini di mana, Cak? Maksudnya Cak Yudi jual sepatu? Iya, outlet ya. Ya itu pertama usaha saya di Kalimantan sepatu. Sepatu. Nah itu yang merambat terus sepatu, kenal sama si A, terus saya kerja pupuk. Jadi antara di Pontianak ke Tapang itu pupuk pemerintahnya saya yang ngolah. Oh, pupuk pemerintahnya? Bukan. Jadi subsidi dari pemerintah saya kelola. Habis itu juga setelah itu baru buka restoran di Sumeneb. Buka restoran di Sumeneb? Sama di Madura? ya di Sumeneb. Ya, di Madura. Restoran apa itu? Gaslim. Bisa lihat di Gaslim. Nah itu Gaslim punya Cak Yudi itu. Gaslim bukan punya saya itu. Maksudnya kalau nama Gaslim itu punya sahabat kerjasama lah istilahnya. Iya. Enggak, kalau listonya itu punya saya pribadi. Oh. Cuma saya numpang nama saja. Oh, numpang nama saja. Iya. Bukan main. Sangat terkenal itu. Gaslim ya. Sangat terkenal dan paling keren itu sekarang di Madura itu. Isi. Nggak ada lawan itu sekarang itu. Kalau kata anak sekarang mah. Paling keren, tidak ada lawan. Seperti itu. Apalagi, Cak? Katanya ada bisnis apa lagi? Cak Yudi ini Bisnis nggak ada lagi, itu aja. terkenal dengan setiap peluang-peluang katanya kan. Jadi setiap ada peluang-peluang sekarang Iya. Kamu tahu juga ya. Sekarang dia bisnis ini karena corona ya. Karena corona. Oh, jadi karena corona ada dampak positif juga. Banyak kan negatifnya aja. Jadi negatifnya beberapa toko tutup. Termasuk Gaslim juga. Tapi positifnya saya sekarang merambah ke dunia ini apa namanya? Dunia iya kayak cabe. Tapi kalau kita ngomong-ngomong ya maksudnya setiap apapun yang terjadi pasti ada dampak positif negatif. Iya. Cuma corona kalau saya bilang positifnya ya kita bisa berkolaborasi. Iya. Ada masalah yang terpecahkan. Iya. Karena kalau nggak ada corona saya susah di rumah aja. Nah itu dia. Iya. Caca nggak bakal susah kan ketemu saya. Iya. Saya juga selalu berdoa. Iya. Jadi nggak kemana-mana, musuh aja udah di rumah. Harus seperti itu. Apa gimana tadi? Cabai itu bagaimana? Pertanyaan itu seperti apa? Iya. Itu maksudnya Cak Yudi ini punya passion ke situ? Apa seperti apa? Enggak. Pengusaha itu harus cari peluang. Cari peluang. Oke. Sekarang kalau untuk fashion itu pasti kurang ya. Karena apa? Pandemik ini mewajibkan orang untuk diindik KPSC ya. Untuk wah itu bahasa Madura aja. Wah, tertarik. Boleh lebih keras untuk kamera apa? Lebih sedikit ngeluarin duit. Oh, seperti itu. Karena otomatis pendapatan mereka semua juga akan berkurang. Nah, di situ tapi kalau kebutuhan pokok, orang pasti mau tidak mau mereka harus belanja dong, harus belanja, benar. Karena itu kebutuhan pokok. Nah, benar. Jadi dari kemarin nyari apa nih kebutuhan pokok nih yang perlu saya suplai, dan ternyata teman itu adalah penyuplai kayak bawang, terus cabai, terus itu. Nah, udah saya kerja sama macam bumbu dapur ya. Bumbu dapur. Jadi langsung alhamdulillah terkonek gitu. Terkonek. Bukan main, tapi bukan internet. Bukan main. Cak Yudi ini emang sangat terkenal terobosannya ya. Oke, dan terakhir pesan-pesan untuk buat kawan-kawan adalah tips sukses dan doa-doa mungkin untuk kawan-kawan supaya bisa dicatat juga di situ yang bisa bermanfaat. Boleh, silakan. Kalau cerita saya yang saya alami ya. Ya. Dulu waktu kalau saya terutama sama orang tua aja. Orang tua. Jadi banyak loh ya. Pas saya lagi booming banyak orang tokoh-tokoh itu kesini. Apa sih gitu kan. Itu tuh kata malam, Cak. Iya. Oh, iya, saya pengen ke situ malam-malam. Ngapain? Udah ngobrol-ngobrol, habis ngobrol, kamu pakai apa sih gitu. Banyak loh. Banyak yang percaya benar, saya itu masih pakai sesuatu yang aneh-aneh. Nah, benar.
Itu, aduh, seperti pertama kita tadi. Jadi ada yang nanya seperti itu, sudah saya sampaikan ke Cak Yudi, ternyata udah diklarifikasi tidak seperti itu. Oke, apa? Kalau saya sih, saya lebih percaya sama orang tua aja. Orang tua? Maksudnya orang tua seperti apa? Dulu waktu saya nggak punya duit, saya selalu telepon orang tua. Telepon. Cara untuk nyenengin orang tua gitu. Jadi kalau kita ngasih duit nggak bisa kan, kita telepon aja. Apa kabar? Itu seneng banget ya. Apa kabar Bu? Ibu gimana? Sehat nggak ini? Itu cara kita bentuk nyenengkan. Kalau sekarang kan saya pakai duit, ya. Udah. Bu, saya transfer nih, seneng dia. Transfer, ya. Iya. Transfer nih, ini, itu aja. Jadi kunci satunya adalah orang tua. Orang tua. Oke. Senengin orang tua. Itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau kamu sudah sama orang tua slack, makanya kalau orang sini, Mas Yudi, apa sih kuncinya? Perbaiki hubungan dengan orang tua. Aduh Mas Yudi, saya nggak bisa. Ya, udah perbaiki dulu. Udah. Saya tidak bisa. Ada yang tidak bisa, itu dulu. Itu dulu ya. Itu dulu. Perbaiki. Jadi kunci utamanya adalah hubungan kita dengan orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. Bukankah seperti itu, Cak? Nomor dua. Sedekah. Apa hubungannya? Sedekah itu sangat. Itu sangat. Kalau kamu sudah tidak bisa memberikan sebagian hartamu ke maksudnya sedekah ini, kita kenal sedekah maksudnya harus kita rutin. Harus rutin lah, nggak usah banyak tapi rutin. Nggak usah banyak tapi rutin. Iya. Bukan main. Sedekah ya? Harus. Jadi dua itu doang. Itu doang amalan Cak Yudi yang sedekah itu aja. Kalau Caca tidak berhasil, kesini lagi. Kalau tidak berhasil, kesini lagi. Iya. Oh, saya sudah ini tapi sini. Oke, jadi itu tips-tipsnya ya untuk menuju kesuksesan yang hakiki, yang duniawi dan akhirat adalah satu, bahagiakan orang tua, dan yang kedua adalah sedekah. Oke, mungkin sekian dari kita kolaborasi kali ini. Mudah-mudahan dengan final collaboration part 3 ini sudah memuaskan kawan-kawan subscriber. Kalau misalnya kurang, wah, ya nggak apa-apa, udah komen lagi apa yang mau kita bahas dengan Cak Yudi. Apa lompat-lompat di kolam itu, kita buang airnya, kita kuras airnya, apa seperti apa, ya udah komen aja di bawah ini. Oke. Mungkin sekian dari kita kasih salam.